Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Reski Aulia Amanda dengan NIM 2022212524. Saya Andi Awalia Reski dengan NIM 2022212536. Saya Muhammad Farhan Kuswara dengan NIM 2022-2105-015. Di sini Andi Awalia Reski sebagai pemateri pertama dan Farhan Kuswara sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri sebagai pemateri terakhir beserta moderator. Baik, saya persilahkan kepada Andi Awalia Reski untuk menjelaskan materi kami. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kode program pada halaman utama. Yang pertama yaitu ada doctype HTML. Ini adalah deklarasi tipe dokumen untuk HTML yang memberitahu browser jenis dokumen yang akan dibuat dalam halaman ini, yaitu sebuah dokumen HTML. Kemudian ada tab HTML. Ini menandai awal dari elemen HTML dan menandakan bahwa seluruh dokumen HTML berada di dalamnya. Kemudian ada head, berisi. Baris ini menandakan dimulainya bagian kepala dari halaman web. Ini adalah bagian di mana kita menempatkan informasi yang penting, seperti judul halaman dan tautan ke style sheet. Selanjutnya, di sini ada tab title yang merupakan tempat untuk menempatkan judul dokumen HTML. Di sini kita memberikan judul yaitu sistem menghitung diskon. Selanjutnya ada style. Ini adalah elemen yang digunakan untuk mendefinisikan gaya di dalam dokumen HTML yang akan kita buat. Selanjutnya dalam rangkaian ini adalah gaya CSS yang diterapkan ke dalam elemen body. Ini mengatur jarak tepi atau padding dan margin menjadi 0 menggunakan font Arial atau font tanpa serif dan ukuran font yaitu 12. Selanjutnya ini itu untuk mengatur lebar menjadi 500 px dengan jarak tepi otomatis atau auto di sisi kiri dan kanan, padding 10, border dengan garis ganda atau double, serta untuk memberi warna dan latar belakang atau background. Selanjutnya ini adalah gaya CSS untuk elemen H1. Ini mengatur ukuran font menjadi 18 px, ketebalan font menjadi tebal atau bold, dan perantara teks menjadi tengah atau center. Selanjutnya ini tuh untuk mengatur lebar menjadi 100% dan dari kontainer induknya. Selanjutnya ini adalah gaya CSS untuk elemen TH dan TD dalam tabel. Ini mengatur padding menjadi 5 px dan perantara teks menjadi kiri atau rata kiri. Selanjutnya gaya CSS ini untuk elemen input dengan tipe dan number. Ini mengatur lebar menjadi 100%, padding menjadi 5 px dan model box menjadi border box. Selanjutnya gaya CSS untuk elemen input dengan tipe submit, reset, dan button. Ini mengatur border dengan ketebalan 1 px dengan pemberian warna, latar belakang menjadi hijau, teks menjadi putih, mengubah kursor menjadi tipe penunjuk, padding 10 px di atas dan bawah serta 24 px di kiri dan kanan, margin atas menjadi 20 px dan menambahkan border radius 5 px.
Selanjutnya, berlaku saat ini input tipe submit reset dan button disorot atau hover. Ini mengubah latar belakang menjadi hijau yang sedikit gelap saat disorot. Sini ada penutup dari tab style. Penutup baris ini menutup text style yang menandakan akhir dari bagian CSS dari dokumen HTML. Ini menunjukkan bahwa semua aturan gaya yang telah didefinisikan sebelumnya sekarang telah selesai. Sini ada akhir dari tag head yang menandakan akhir dari bagian kepala dari halaman web HTML. Ini menunjukkan bahwa semua elemen dan informasi yang diperlukan untuk mengatur halaman web seperti judul, tautan gaya, dan menata data telah selesai. Selanjutnya, di sini adalah awal dari tag body, menandakan dimulainya elemen body yang merupakan bagian utama dari halaman web HTML. Ini adalah tempat di mana konten sebenarnya dari halaman web seperti teks, gambar, dan elemen interaktif akan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya, merupakan sebuah div dengan kelas container. Div ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen bersama-sama yang diberi gaya dengan CSS. Selanjutnya, ini adalah elemen judul level 1 atau H1 yang berisi teks halaman utama. Ini menampilkan judul utama halaman. Selanjutnya, merupakan elemen form yang memiliki atribut ID form. Form ini akan mengirimkan data ke file perhitungan menggunakan metode post saat dikirimkan. Di sini ada tag tabel untuk isi formulir. Selanjutnya, di sini ada input type. Ini adalah elemen input dengan tipe submit yang digunakan sebagai tombol untuk mengirimkan formulir. Nilai atau value dari tombol ini adalah perhitungan gaya style CSS yang diterapkan secara langsung untuk mengatur penampilan tombol seperti warna latar belakang, warna teks, padding, dan border radius. Merupakan akhir dari tag form. Selanjutnya, ini adalah elemen tombol button yang digunakan untuk menavigasi ke halaman kondisi saat diklik. Teks yang ditampilkan di tombol ini adalah kondisi. Gaya CSS diterapkan langsung di sini untuk mengatur penampilan tombol yang mirip dengan tombol sebelumnya, tetapi dengan sedikit perbedaan dalam padding dan teks yang ditampilkan. Selanjutnya ada penutup dari tag div. Baris ini menutup tag div yang sebelumnya dibuka. Ini menandakan akhir dari div dengan kelas half dalam halaman web. Div ini mungkin digunakan untuk menampilkan bagian-bagian tertentu dari konten. Merupakan akhir dari tag body. Baris ini menutup tag body. Ini menandakan akhir dari konten utama dari halaman web HTML. Semua elemen dan konten yang akan ditampilkan pada pengguna akan diletakkan di antara tag body. Selanjutnya merupakan akhir dari tag HTML. Secara keseluruhan, semua teks dan struktur HTML yang harus ditempatkan di antara tag HTML ini menandakan akhir dari dokumen HTML menjadi dasar dari halaman web tersebut. Itulah penjelasan kode program dari halaman utama. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan ke kode perhitungan. Sama halnya untuk kode pada halaman utama tadi, di mana ini merupakan deklarasi tipe dokumen untuk HTML
yang ini menjadi awal dari elemen HTML dan menandakan bahwa seluruh dokumen HTML akan berada di dalamnya. Untuk tag head menandakan dimulainya bagian kepala dari halaman web, merupakan bagian di mana kita menempatkan informasi penting seperti judul halaman dan tautan ke style sheet. Selanjutnya ini merupakan judul dari dokumen HTML yang akan kita buat. Di sini kita memberi judul sebagai sistem penghitung diskon. Di sini ada style, elemen yang digunakan untuk mendefinisikan gaya di dalam dokumen HTML. Selanjutnya pada tag body, untuk mengatur gaya untuk elemen body, padding, dan margin diatur menjadi 0, yang berarti tidak ada jarak di sekitar elemen body. Font family diatur menjadi Arial atau font tanpa serial, diikuti dengan font sans serif jika Arial tidak tersedia. Ukuran font diatur menjadi 12 px. Selanjutnya ada tag container. Ini untuk mengatur lebar menjadi 500 px dan margin atas dan bawah otomatis, dan sisi kiri dan kanan diatur menjadi 0 hingga elemen tersebut akan berpusat di dalam elemen induknya. Padding diatur menjadi 10 px yang memberikan ruang di sekitar konten di dalam elemen. Border diatur menjadi garis berganda atau double dengan ketebalan 3 px, dengan warna dan latar belakang diatur. Selanjutnya ada tag H1, merupakan gaya untuk elemen H1. Ini mengatur ukuran font menjadi 18 px, ketebalan font menjadi bold, dan perantara teks menjadi tengah atau center. Selanjutnya ada tag table, merupakan gaya untuk elemen table. Ini mengatur lebar table menjadi 100% dari lebar kontainer induknya. Selanjutnya ada tag table TH dan TD. Gaya untuk elemen TH dan TD dalam table ini mengatur padding menjadi 5 px di sekitar konten di dalam sel dan perantara teks menjadi kiri atau left. Selanjutnya gaya untuk input dengan tipe teks dan number Ini mengatur lebar input menjadi 100% dari lebar kontainer induknya dan padding diatur menjadi 5 px di sekitar konten. Box sizing diatur menjadi border box yang berarti padding dan border dimasukkan ke dalam lebar dan tinggi total elemen. Selanjutnya ada input type, garis solid dengan ketebalan 1 px dengan warna latar belakang diatur kursor yang diubah menjadi penunjuk saat diarahkan ke elemen. Padding diatur menjadi 5 px di atas dan bawah serta 24 px di kiri dan kanan. Margin diatur menjadi 10 px. Selanjutnya merupakan gaya input tipe submit, reset, dan button disorot atau hover. Ini mengubah latar belakang warna saat disorot. Selanjutnya ada tag penutup style yang menandakan akhir dari bagian gaya CSS dari dokumen HTML. Ini menunjukkan bahwa semua aturan gaya yang telah didefinisikan sebelumnya dan sekarang telah selesai. Head, penutup head merupakan akhir dari tag head
yang menandakan akhir dari bagian kepala dari halaman web HTML ini menunjukkan bahwa semua elemen dan informasi yang diperlukan untuk mengatur halaman web seperti judul, tautan gaya, dan metadata telah selesai. Selanjutnya ada tag body. Buka tag body, baris ini menandakan dimulainya elemen body yang merupakan bagian utama dari halaman web HTML, merupakan tempat di mana konten sebenarnya dari halaman web seperti teks, gambar, dan elemen interaktif akan ditampilkan kepada pengguna. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan kepada Muhammad Farhan Kuswara untuk melanjutkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Kuswara akan melanjutkan penjelasan tentang codingan kelompok kami. Di sini ada div kelas sama dengan kontainer. Ini digunakan untuk mengelompokkan konten halaman. Div tersebut memberikan padding, margin, dan border untuk menata tampilan pada form. Dan di sini ada H1 atau heading, sistem menghitung diskon. Ini adalah judul dari form ini, adalah judulnya, sistem menghitung diskon. Dan ada form ID, form method sama dengan post action. Ini adalah elemen yang digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna. Metode post digunakan untuk mengirimkan data form ke server. Tidak ada aksi yang ditentukan, artinya form akan mengirimkan data ke halaman yang sama. Dan di sini ada table, ini yang digunakan untuk menyusun input field dan hasil perhitungan. Kita masuk ke input fields-nya, yaitu ada di sini input, type text, name, bilangan 1, value, php, echo, set, post. Input field barang 1 ini berguna untuk memasukkan jumlah barang dari masing-masing item yang akan diminta untuk memasukkan jumlah barang untuk setiap item yang ingin mereka beli. Terus ini value digunakan untuk menetapkan nilai default dari input field. Ini dilakukan dengan mengambil nilai yang dikirimkan melalui metode post sebelumnya jika ada, yang ini tadi. Jika tidak, input field akan tetap kosong. Jadi ini semua harus diketik dulu. Jika tidak ada, maka nanti di tampilan formnya akan kosong. Ini juga ada input field untuk total. Ini adalah input field yang menampilkan total belanjaan dari semua barang yang dimasukkan pengguna. Total belanjaan dihitung di sisi server setelah form disubmit. Value digunakan untuk menetapkan nilai default dari input field. Jika variabel telah diset sebelumnya, maka nilai tersebut akan ditampilkan. Jika tidak, input field akan menampilkan nilai 0. Dan begini nanti hasilnya. Sama yang diskon juga seperti itu. Ya, kita masuk ke yang harga juga seperti itu. Kita masuk ke ini, tombol, ada 3 tombol, ada hitung, hapus, balik ke halaman utama. Ini jika ditekan hitung, maka akan keluar hasil perhitungannya. Jika dihapus ini, maka jika buton hapus dipencet, maka data yang sudah diinput di sini tadi akan hilang atau terhapus. Jika memencet tombol ini, halaman utama atau batal, maka akan masuk ke halaman utama ini. Sekarang kita masuk ke ini, codingan selanjutnya. Codingan ini mengambil dari nilai form. Jika tidak ada, maka dianggap 0. Begitu juga bilangan 2, 3, 4 sama. Codingan ini digunakan untuk
memeriksa apakah tombol submit telah ditekan. Yang berikutnya, kode selanjutnya ada if iset post submit. Kode ini memeriksa apakah tombol submit telah ditekan. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka proses perhitungannya akan dimulai dari sini. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4 ini diambil dari form untuk masing-masing item barang. Jika nilainya tidak tersedia, maka nilai defaultnya akan 0. Masuk ke sini. Di sini akan menghitung total belanjaannya. Total sama dengan bilangan 1, 2, 3, 4 itu ditambah. Selanjutnya ada codingan diskon, iset post bilangan 6, int val post bilangan 6. Kondisi ini memeriksa apakah ada data yang dikirimkan melalui form dengan nama input bilangan 6. Jika ada data yang dikirimkan melalui form dengan nama bilangan 6 dan false jika tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke sini, jumlah yang harus dibayarkan. Jika ada diskon, maka total ini tadi akan dikalikan dengan diskon terus dibagi 100. Add event listener. Ini digunakan untuk menambahkan event listener untuk form submission, input diskon, tombol, harga, hapus, agar jika disubmit bilangan-bilangan itu tidak akan hilang. Itu gunanya add event listener. Ini seperti yang tadi, menghitung totalnya bilangan 1 tambah bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4. Ini juga untuk mengatur tombol hapus data. Yang ini juga untuk mengosongkan semua nilai input, nilai yang untuk diinput. Ini juga apabila sudah dihitung oleh yang tadi, maka totalnya akan kembali menjadi 0. Ini untuk menyembunyikan kolom harga. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf Pak. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program kondisi. Yang pertama ada .type HTML. Baris ini memberitahu peramban web bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Selanjutnya ada HTML. Baris ini menandakan dimulainya elemen HTML yang merupakan elemen terluar dari halaman. Selanjutnya ada head. Barisan ini menandakan dimulainya bagian kepala dari halaman web. Ini adalah bagian di mana kita mendapatkan informasi yang penting seperti judul halaman dan tautan ke stylus sheet. Selanjutnya ada title konversi nilai. Merupakan barisan yang menempatkan judul halaman di dalam tag title. Judul ini akan ditampilkan di tab peramban web. Dan selanjutnya ada style. Barisan ini menandakan dimulainya bagian untuk menulis kode CSS. Selanjutnya ada body. Barisan ini mengatur gaya untuk elemen body dari halaman web untuk mengatakan bahwa teks di dalam halaman web akan ditampilkan menggunakan font Arial atau font tanpa serifikasi. Selain itu, halaman akan memiliki latar belakang warna abu-abu dan akan memiliki padding sebesar 20 pixel di sekitar konten. Selanjutnya ada container, merupakan barisan yang mengatur gaya untuk elemen dengan kelas container. Ini membuat sebuah kotak dengan lebar 80% dari lebar layar dan akan ditengahkan di tengah layar. Isinya akan diatur menggunakan model tata letak fleksibel.
dengan ruang yang sama antar elemen. Kotak ini akan memiliki latar belakang putih, sudut yang dibulatkan, dan bayangan lembut di sekelilingnya. Selanjutnya ada help. Help ini merupakan barisan yang mengatur gaya untuk elemen dengan kelas help. Ini membuat sebuah kotak dengan lebar 45% dari lebar induknya. Kotak ini memiliki garis tepi solid hitam untuk keperluan visualisasi serta padding 20 piksel di dalamnya. Isinya akan ditengahkan di tengah teks. Kotak ini memiliki latar belakang abu-abu muda dan sudut yang dibulatkan. Selanjutnya ada H1. Barisan ini merupakan barisan yang mengatur gaya untuk elemen H1 yang merupakan judul level 1 dalam halaman web. Ini mengatakan bahwa teks pada elemen H1 akan ditengahkan ke tengah halaman dan akan memiliki warna teks abu-abu gelap. Selanjutnya ada form. Pada form ini merupakan barisan yang mengatur gaya untuk elemen form. Ini mengatakan bahwa konten di dalam elemen akan ditengahkan di tengah halaman dan akan memiliki margin bawah sebesar 20 piksel, memberikan jarak antara elemen dan elemen di bawahnya. Selanjutnya input type number merupakan barisan yang mengatur gaya untuk input data dengan tipe number. Ini mengatakan bahwa input dengan tipe number akan memiliki padding 10 piksel, sudut yang dibulatkan sebesar 4 piksel, dan garis tepi solid abu-abu. Selanjutnya button. Button ini merupakan barisan yang mengatur gaya elemen untuk tombol akan memiliki padding 10 piksel di atas dan bawah, serta 20 piksel di sisi kanan dan kiri. Tombol juga akan memiliki sudut yang dibulatkan sebesar 4 piksel, latar belakang hijau tua, dan tidak akan memiliki garis tepi dan akan menampilkan kursor taut. Selanjutnya ada button hover. Merupakan barisan yang menentukan efek yang akan terjadi saat pengguna mengarahkan kursor ke atas tombol. Ini mengatakan bahwa latar belakang tombol akan berubah menjadi hijau lebih terang saat kursor diarahkan ke atas tombol. Selanjutnya ada P margin 5px. Merupakan barisan ini mengatur gaya untuk elemen P yang merupakan paragraf dalam halaman web. Ini akan mengatakan bahwa paragraf akan memiliki margin 5 piksel di bagian atas dan bawah, tetapi tidak ada margin di sisi kanan dan kiri. Selanjutnya back button. Merupakan barisan yang mengatur gaya untuk elemen dengan kelas back button. Ini mengatakan bahwa elemen dengan kelas back button akan ditampilkan sebagai blok penuh, sehingga akan menempati baris penuh dalam tata letak. Teks di dalamnya akan ditengahkan di tengah. Selain itu, elemen ini akan memiliki margin atas sebesar 20 piksel yang memberikan jarak antara elemen ini dan elemen di atasnya, seperti tombol kembali dan footer. Selanjutnya ada style. Baris ini menutup teks style yang menandakan akhir dari bagian gaya CSS dan dokumen HTML. Ini menunjukkan bahwa semua aturan gaya yang telah didefinisikan sebagai sebelumnya sekarang telah selesai. Selanjutnya ada head. Merupakan barisan menutup tag head yang menandakan akhir dari bagian kepala dari halaman web HTML. Ini menunjukkan bahwa semua elemen dan informasi yang diperlukan untuk mengatur halaman web, seperti dulu tautan gaya dan metadata, telah selesai. Selanjutnya ada body.
Body ini merupakan barisan yang menandakan dimulainya elemen body yang merupakan bagian utama dari halaman web HTML. Ini adalah tempat di mana konten sebenarnya dari halaman web seperti teks, gambar, dan elemen interaktif akan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya H1, konversi nilai angka ke huruf. Barisan ini merupakan barisan elemen yang berisi teks konversi nilai angka ke huruf. Ini adalah judul utama dari halaman web yang akan ditampilkan kepada pengguna. Ukuran dan gaya teks judul ini akan bergantung pada aturan gaya yang telah ditentukan sebelumnya dalam bagian style di atasnya. Selanjutnya ada div class, container. Barisan ini menandakan dimulainya sebuah div dengan kelas container. Ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen bersama-sama. Kelas container mungkin digunakan untuk memberikan gaya tentukan kepada elemen ini seperti lebar dan padding. Selanjutnya ada div class half. Barisan ini merupakan barisan yang menandakan dimulainya sebuah div dengan kelas half. Ini biasanya digunakan untuk membagi ruang menjadi dua bagian yang sama lebarnya. Kelas half mungkin digunakan untuk memberikan gaya tertentu kepada elemen ini seperti latar belakang warna atau margin. Selanjutnya ada PHP. Barisan ini menandakan dimulainya sebuah kode PHP di dalam HTML. PHP adalah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis. Dalam konteks ini, PHP digunakan untuk menampilkan nilai-nilai dan huruf-huruf dalam halaman web. Selanjutnya ada echo p-nilai. Merupakan barisan yang menggunakan fungsi echo PHP untuk menampilkan teks nilai di dalam sebuah program HTML. Ini akan menghasilkan teks nilai yang ditampilkan di halaman web. Baris ini menampilkan rentang nilai 90 sampai 100, 80 sampai 89, 70 sampai 79, 60 sampai 69, 50 sampai 59, dan 0 sampai 49 di dalam sebuah paragraf HTML. Selanjutnya ada tanda tanya. Barisan ini menutup blok kode PHP yang dimulai sebelumnya. Selanjutnya ada div. Barisan ini menutup teks div yang sebelumnya dibuka. Ini menandakan akhir dari div dengan kelas half. Dalam halaman web, div ini mungkin digunakan untuk menampilkan bagian-bagian tertentu dari konten. Selanjutnya ada div half. Barisan ini membuka sebuah div dengan kelas half. Ini menandakan dimulainya sebuah div yang akan menempati setengah lebar dari ruang yang tersedia. Kelas half mungkin digunakan untuk memberikan gaya tertentu kepada elemen ini, seperti latar belakang warna atau margin. Selanjutnya ada PHP. Baris ini menandakan dimulainya sebuah kode PHP di dalam HTML. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis. Dalam konteks ini, PHP digunakan untuk menampilkan huruf-huruf dan halaman web. Selanjutnya ada echo. Barisan ini digunakan untuk menampilkan teks huruf di dalam sebuah program HTML. Ini akan menampilkan hasil teks huruf yang ditampilkan di halaman web. Selanjutnya, barisan ini akan menampilkan huruf A, amines, B, C, D, dan E di dalam sebuah program HTML. Ini merupakan barisan untuk menutup blok kode PHP yang dimulai sebelumnya.
Selanjutnya ada from method post. Barisan ini membuka tag form yang digunakan untuk membuat formulir HTML. Atribut method post menentukan metode pengiriman data formulir. Dalam hal ini menggunakan metode post. Kemudian metode post digunakan untuk mengirim data formulir ke server untuk diproses. Selanjutnya ada label masukkan nilai. Barisan ini menampilkan label masukkan nilai angka di atas kotak input. Ini membantu pengguna memahami apa yang diharapkan dari kotak input. Atribut for nilai terkait dengan ID elemen input sehingga ketika labelnya ditekan, kotak input akan fokus. Selanjutnya ada input type number. Barisan ini membuat sebuah input dengan tipe number. Ini berarti pengguna hanya dapat memasukkan angka di dalam kotak input ini. Atribut ID nilai memberikan identifikasi unik untuk elemen input. Angka di dalam kotak yang akan digunakan untuk mengaitkan labelnya. Selanjutnya ada button type. Barisan ini membuat sebuah tombol yang ketika ditekan akan mengirimkan data formulir ke server. Tombol ini memiliki tipe submit yang berarti ketika ditekan data formulir akan dikirimkan sesuai dengan metode yang ditentukan dalam tag from. Teks input nilai akan ditampilkan kepada tombol ini. Selanjutnya ada form. Form ini merupakan barisan yang menutup tag form menandakan akhir dari formulir HTML. Semua elemen formulir yang dibuat sebelumnya harus diletakkan di antara tag form dan penutup form. Selanjutnya ada if server. Barisan ini memulai sebuah struktur kontrol if. Ini memeriksa apakah metode permintaan yang digunakan untuk mengakses halaman ini adalah false atau tidak. Mengambil metode permintaan yang digunakan dan jika nilai adalah false, kondisi dalam kurung kurawal akan dievaluasi sebagai benar. Nilai post. Barisan ini merupakan barisan yang mengambil nilai yang dikirimkan melalui metode post dari formulir sebelumnya dengan nama input nilai. Nilai ini kemudian disimpan dalam variabel nilai untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Selanjutnya ada if nilai. Merupakan barisan yang memeriksa apakah nilai yang diterima lebih besar atau sama dengan 90. Jika kondisinya benar, maka true. Variabel nilai huruf akan diisi dengan nilai A, dan variabel warna huruf akan diisi dengan warna hitam untuk menentukan bahwa nilai tersebut akan ditampilkan dengan warna hitam di halaman web. Selanjutnya ada else if. Merupakan barisan yang cabang kedua dari struktur kontrol yang berarti jika kondisi pada baris sebelumnya salah, nilai tidak lebih besar dari atau sama dengan 90, maka nilai akan diperiksa apakah lebih besar atau sama dengan 80. Jika benar, variabel nilai huruf akan diisi dengan nilai A- dan warna huruf akan tetap hitam. Selanjutnya ada else if nilai lebih besar atau sama dengan 70. Barisan ini adalah cabang ketiga dari struktur kontrol yang berarti jika kondisi pada baris sebelumnya salah, nilai tidak lebih besar dari atau sama dengan 80, maka nilai akan diperiksa apakah lebih besar atau sama dengan 70. Jika benar,
variabel nilai huruf akan diisi dengan nilai B+, dan warna huruf akan tetap hitam. Selanjutnya ada else if nilai 60. Barisan ini adalah cabang keempat dari struktur kontrol, yang berarti jika kondisi pada baris sebelumnya salah, nilai tidak lebih besar dari atau sama dengan 70, maka nilai akan diperiksa apakah lebih besar atau sama dengan 60. Jika benar, variabel nilai huruf akan diisi dengan nilai C, dan warna huruf akan tetap hitam. Selanjutnya ada else if nilai 5 lebih besar atau sama dengan 50, merupakan barisan cabang kelima dari struktur kontrol, yang berarti jika kondisi pada baris sebelumnya salah, nilai tidak lebih besar dari atau sama dengan 60, maka nilai akan diperiksa apakah lebih besar atau sama dengan 50. Jika benar, variabel nilai huruf akan diisi dengan nilai D, dan warna huruf akan tetap hitam. Selanjutnya ada else, merupakan barisan yang menangani kasus di mana nilai yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya. Jika nilai kurang dari 50, maka variabel nilai huruf akan diisi dengan nilai E, dan variabel warna huruf akan diisi dengan warna merah, menandakan bahwa nilai tersebut akan ditampilkan dengan warna merah di halaman web. Selanjutnya ada nilai HTML, merupakan barisan yang mendefinisikan variabel nilai HTML yang berisi kode HTML untuk sebuah div. Div ini memiliki gaya CSS yang didefinisikan di dalam atribut style. Div ini memiliki batas border hitam dengan lebar 2 piksel, padding 10 piksel di dalamnya, dan margin bawah sebesar 20 piksel. Selanjutnya ada nilai HTML, nilai angka. Barisan ini merupakan barisan yang menambahkan paragraf ke dalam variabel nilai HTML. Paragraf ini berisi teks nilai angka, diikuti oleh nilai angka yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai angka tersebut ditetapkan di dalam sebuah span yang diberi gaya warna biru. Selanjutnya ada nilai HTML, nilai huruf. Barisan ini merupakan barisan yang menambah paragraf ke dalam variabel nilai HTML. Paragraf ini berisi teks nilai huruf, diikuti oleh nilai huruf yang sudah dihitung sebelumnya. Warna teks dari nilai huruf ditentukan oleh variabel warna huruf. Selanjutnya ada nilai HTML sama dengan div, merupakan barisan yang menutup div yang sebelumnya dibuka. Ini menyelesaikan pembuatan sepotong HTML yang berisi nilai angka dan huruf dengan gaya yang sama yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada input tipe button name reset, merupakan barisan untuk tombol kembali ke halaman utama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari program kondisi. Terima kasih. Baik, ini adalah hasil output dari program yang telah kelompok kami buat. Itulah tadi penjelasan dari program yang telah kami buat.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.